ketemu sama aku, Gabriela, bersama 3 teman kesayangan aku. Ada Maudia Frosina, ada Lexia Rasel, ada Arya Mohan. Dan sekarang kita lagi ada di podcast versus, guys. Kira-kira kita mau ngomongin apa ya? Nah, kita baru launching series, guys. Judulnya 96 jam, Yes, tayangnya so, di video. Ini tuh salah satu video original series tentang apa sih? 96 jam tuh tentang ada beberapa anak sekolah yang diculik oleh penculik dengan minta tebusan 2 miliar setiap anaknya. Tetapi ternyata tidak semua anak bisa membayar uang tebusan itu. Jadi menceritakan tentang gimana perjuangan anak-anak itu untuk keluar dari penculiknya, untuk bebas dari penculik, dan menceritakan tentang orang tua yang gimana caranya dia harus mengeluarkan anak-anaknya juga. Pokoknya kehebohan antara orang tua dan anak-anak dan penculik itu bakal ada di 96 jam. Mungkin boleh diceritain di sini, mungkin Mohan dulu kali. Mohan tuh berperan sebagai siapa, karakternya gimana gitu. Ya, gue berperan sebagai Bintang. Asik. Bintang dia money oriented banget. Jadi misalnya si Bintang diculik, dia nggak takut-takut amat gara-gara kan tinggal minta tebus sama orang tuanya juga di pikiran dia bakal ditebus gitu kan. Terus Bintang nih dia kayak misalnya minta apa gitu, misalnya minta sepatu ya langsung dikasih gitu, kayak gitu lah. Jadi maksudnya Bintang tuh sifatnya orangnya apa? Ya itu money oriented sih. Terus dia temperamen, marah-marah mulu. Cuman yang kelihatan banget dua itu sih, temperamen sama money oriented dia. Sisanya lihat sendirian, nonton sendiri. Kalau Lea, aku berperan sebagai Dara di sini. Dara tuh gimana orangnya? Dara itu dia manja, terus dia pokoknya tipikal anak princess gitu. Terus dia ngikut banget ke teman-temannya. Tapi nanti bakal ada perubahan dari sifat Dara ini selama dia diculik. Jadi nonton aja. Kalau aku di sini berperan sebagai Karin. Karin itu orangnya dia pakai logika mostly sih, dia hampir tidak menggunakan hatinya gitu. Terus dia itu orangnya survival instingnya menurut aku tinggi, dan dia pokoknya akan melakukan apapun itu untuk keluar dari situ gitu. Tapi tetap pakai logika gitu, tetap rasional. Kalau Dinda itu sebenarnya orangnya apa ya? Di sini dia yang paling sering dibully karena ternyata dia tuh di sini tuh beasiswa, jadi merasa kalau dia ini beda dari yang lainnya, dari teman-teman lainnya. Tapi aslinya anaknya baik. Cuman mungkin ada sisi dimana yang terlihat karena dibully-bully terus, sisi gelap dari Dinda tuh terlihat juga. Tapi overall di sana sih Dinda nih apa ya? Setia kawan sih, bisa dibilang dia orang yang nggak pernah mau meninggalkan teman-temannya, apalagi pada saat penculikan itu dia benar-benar yang sebisa mungkin semuanya harus keluar dengan selamat. Tapi ada perubahan-perubahan apa lagi nanti bisa kalian tonton aja. Terus kalau misalnya hal penculikan itu beneran terjadi di kehidupan kalian gitu, kalian bakal gimana reaksinya? Apa bakal sama kayak karakter kalian atau gimana? Kalau di kejadian nyata gitu ya, yang pasti beda sih. Lo nggak seberani karena itu ya? Kalau sebenarnya karena gue sebenarnya nggak seberani itu, dan orang tua gue nggak punya duit sebanyak itu untuk mau nebus gue gitu, apalagi 2M gitu kan. Paling kalau dari case ini yang paling gue lakuin sih paling mirip-mirip Karin gitu ya, yang ya pakai logika aja, pakai realistis gitu ya, nggak sok-sok berani, sok kabur. Jadi lu mirip Karin kalau Mohan Kalau terjebak kalau gue diculik gitu di real life diculik ya, gue paling mirip Karin lah. Cuman nyebelinnya enggak, cuman secara logika aja. Bisa kebayang nggak kalau Mohan diculik di dunia nyata? Semoga enggak, semoga kita selalu aman. Bang, sorry bang. Gue salah orang bang. Aduh, jangan deh bang. Kalau lu kalian? Kalau diculik di dunia nyata, aku justru mungkin tidak akan se-logika Karin sih. Dia heartless banget. Terus habis itu kalau diculik jadi panik nggak sih? Jadi kita nggak bisa berpikir gitu. Iya. Tergantung malah kayak Dara deh. Iya kan, kayak nangis doang kan, yang kayak cuman diam doang. Kayak iya. Itu doang. Benar, Dara tuh paling relatable.
Terus kalau misalnya kita kan syuting lumayan lama ya, hampir setiap hari kita sama-sama. Apa sih hal yang paling seru di lokasi maupun di belakang kamera yang terjadi selama kita di Pekalongan dan Pangandaran itu atau di Jakarta? Aduh, banyak banget Ceritain lagi. dong hal-hal yang paling seru. Seru banget ya. Iya, seru banget. Karena kita tiap hari bareng kan. Tiap hari Karena bareng. secara kita di luar kota. Terus kita jadi teman-teman kita nggak ada kan yang kayak Kita di sendiri Jakarta. terus ya. Jadi kita mau nggak mau mainnya sama kalian kan. Sebenarnya padahal gue nggak mau main sama kalian, tapi kayak terpaksa semprot. gitu loh. Padahal ada yang bete gitu karena kita lupa aja kan. Iya, ada yang bete gitu karena kita lupa ajak makan makan mie instan. Tapi ya overall hampir semua momen itu buat aku happy banget karena kita bener-bener di sana tuh setiap hari dan setiap hari sama-sama. Jadi kayak misalkan kita break jam berapa, pasti kita sempetin waktu untuk kumpul dulu di hotel, kita ngobrol dulu di ruang makan atau kita makan sama-sama. Jadi kayak sebenarnya hampir nggak pernah ada momen kita sendiri sih. Iya, Jadi kita sering kulineran gitu kan. Kita coba-coba cari makanan di Pekalongan atau di Pangandaran. Iya. Terus kita sering banget dulu tuh di hotel Pekalongan kita tuh ada karaoke. Jadi Iya. hampir setiap hari, setiap malam tuh kita pokoknya kayak apa quality time karaoke Iya. gitu. Dan itu Seru kita banget. juga bahas soal series kita, kayak apa yang bisa kita lakuin biar series ini bisa jadi lebih Iya, bagus. ngebahas soal scene yang tadi di take Iya. atau enggak yang besok mau di take gitu. tapi Tapi- sebenarnya ada satu momen apa? Sorry ya Mo. Gak apa-apa, gak apa-apa. Satu momen yang Sikat, gue sikat, happy sikat. banget itu pas kita main pantai. Oh iya. Nah, kita makanya semua sebenarnya gue mau nanya, Mot, menurut lu semua ini lebih seru Pangandaran apa Pekalongan sih? Kalau lebih seru, dua-duanya seru. Cuman dua-duanya. momen yang mungkin momen mainnya ya, momen di luar. Karena di syutingnya tuh- Pangandaran lebih banyak hal yang bisa dilakuin Iya, daripada di Pekalongan. Pangandaran tuh lebih banyak wisata alam. Iya. Terus mostly itu di Pangandaran tuh kita scene-nya outdoor kan. Iya. Jadi kayak emang siang gitu. Terus jadi kayak kita pokoknya sebelum jam 6 tuh udah balik biasa. Terus habis itu kita kayak Kita ke pantai, kita berenang, kita seru main banget. kuda, Mohan, kita main lo main ATV. bola, warung ya? Main bola sama anak-anak Pangandaran di pantai. Iya. Podcast. Nah, itu seru tuh. Itu Dia itu kalau mungkin gua- yang memorable banget ya di luar Iya. syuting Seru banget berenang di pantai. gitu. Nah, tapi ini kan tadi ngomongin Pekalongan sama Pangandaran ya. Lu semua pernah ngalamin kejadian horor gak sih? Waktu syuting. Ya waktu syuting atau di luar syuting, pokoknya selama kita di sana lah. Enggak sih, sebenarnya gue tuh tidak terlalu percaya sama hal-hal kayak gitu. Sama-sama. Sama aku juga sih. Cuman seru-seru. emang ya nggak usah disebutin ya di Pangandaran atau di Pekalongan, pokoknya di salah satu hotel itu ada satu hari yang bener-bener aku tidur sama Gaby waktu itu. Terus Oh, that's you. Oke. itu yang itu. Iya. Terus aku kan sebenarnya orangnya lumayan susah tidur kan, lumayan insomnia. Nah cuman waktu hari itu pas tidur, jadi tuh aku tidurnya tuh agak di pojok dekat pintu kamar mandi. Gaby tuh di pojok pintu masuk. Nah terus kan kayak ada lorong gitu kan di antara kasur aku sama si pintu kamar mandinya itu. Jadi kayak aku samar-samar pertama kayak ketindihan, cuman gue kalau ketindihan sih maksudnya gue udah biasa ya, maksudnya nggak mikir itu hal-hal yang aneh. Cuman yang berasanya banget ini kayak aku tuh apa namanya, kayak tidurnya tuh nggak tenang, kayak sedikit-sedikit bentar-bentar kebangun. Nah pas kebangun itu kayak berasa banget ada orang yang ngeliatin, tapi kayak nggak terlalu aku pikirin. Kayak tadinya aku mau bangunin Gaby tapi kayak udahlah capek, gue tidur aja udah. Nah ternyata pas besoknya aku cerita, Kak Feli juga ngalamin hal yang sama. Makanya sebenarnya mungkin yang bisa diambil hikmahnya ya, kalau misalnya di tempat baru atau tempat-tempat kayak yang udah lama kosong gitu, jangan ngomongnya, bercandanya, terus itu mesti dijaga sih. Sebenarnya so far syutingnya nggak kenapa-napa, cuma Tapi kalian ngerasa hawa-hawa aneh gak sih sekarang? Aku pengep aja sih. Kayak gelap aja. ya pengep lah, Gelap. makanya pub. Tapi aku kayak kalau mau masuk ke situ aku selalu permisi dalam hati. Oke, permisi. Kalian nih kalau misalkan abis adu acting gitu, kan banyak yang di sini yang actingnya kayak nyebelin, kayak Bintang gitu. Arin. Pernah nggak sih kalian kayak ke bawah sampai kehidupan nyata, kayak gila nyebelin banget nih orang sampai kehidupan nyata, kesel ya? Enggak sih. Enggak sih. Kalau kayak dari acting itu enggak. Karena kan udah tahu itu kayak cuma acting, ya udah kayak pekerjaan aja. Oh, ada sih, Mohan. Karena kaki gue diinjak bener. Oh iya. Gua juga. Oh, lu juga. Itu tuh lu bener. Oh iya, gue juga dicekek sama lu. Itu enggak nyekek lu. Lu nyekek gua. Oh, nyekek dorong dikit ya? Sorry. Pokoknya banyak. Enggak sih sebenarnya, Nggak karena kesel, nggak kesel. itu emang karena
situasinya pada saat itu lagi nggak lagi ribet banget, kayak scene-nya tuh susah banget. Iya. Oh iya, Dan itu kayak lu kita kesel sih. berantem itu, terus gue bener-bener sampai jatuh ke belakang, sampai kaki gue tuh diinjak. Itu gue kesel beneran. Itu kelihatan sih. Gue karena sakit, karena kayak gue sampai bilang lo bisa gak kontrol, tapi abis itu udah sih. Kalau yang nangis beneran tuh kayak sebenarnya nggak kesel sih, cuman kayak karena aku bener-bener diteriakin di depan muka gitu loh, aku sedih banget. Jadi waktu udah cut gitu kayak nggak bisa stop. Kayak kebawa, kayak ngerasa dimarahin beneran. Iya. Kalian pas pertama kali ditawarin buat join series ini, kalian apa sih perasaan kalian? Terus kayak kalian ada mikir-mikir lagi atau kalian langsung kayak wah series ini bagus nih gitu? Kalau aku pas pertama kali ditawarin, aku udah excited sih karena aku suka dengan ceritanya. Menurut aku nih ceritanya beda dari series-series yang pernah aku mainin, dan mungkin gak banyak di Indonesia series yang seperti ini. Makanya pas pertama kali aku tahu dan ceritanya, karakternya, aku senang banget sih, dan aku langsung setuju sih, kayak tanpa pikir panjang. Kayaknya nih oke. Tapi mendalami perannya susah nggak? Kalau peran Dinda? Mendalami perannya sih sebenarnya nggak. Mungkin awalnya ngebayangnya susah, tapi ternyata pas dijalanin tidak sesusah itu, karena aku berperan dan bermain dengan teman-teman yang sangat amat membantu, teman-teman yang bisa membantu aku di sana, membantu aku bermain dengan emosi. Jadi selama syuting sih sebenarnya nggak terlalu sulit ya selama di sana. Nice. Gaby gimana? Kalau kayak kita ditawarinnya bareng ya. Iya, kita waktu itu Jadi, lagi iya, kita ngerjain tuh series bareng. iya series bareng, tayang di video juga. Terus habis itu dari PH yang sama juga, terus habis itu ditawarin lagi untuk series yang ini. Kita ngobrol waktu itu. Iya, kita ngobrol dulu kasih. Terus habis itu istilahnya kayak ini seru banget Kak, kayaknya tentang kayak penculikan gitu. Iya. So, kayak iya sih seru banget. Terus begitu aku Tapi Kak Gaby awalnya ragu kan, karena Iya. kayak mau istirahat dulu atau apa. iya, tapi aku kayak tapi series kayak gini di Indo jarang kan. Iya, jadi kayak terus habis itu kalian missed opportunity gitu Iya. nggak sih kalau nggak diambil. Tapi dengar-dengar di judul sebelumnya kalian belum deket ya? karena kita tuh Karena di judul sebelumnya kan nggak beda banyak- plot, beda beda plot. plot. Jadi kita Jadi jarang baru main ketemu. di judul sebelumnya kita cuma satu scene bareng deh. Iya. Baru main di sini. Terus habis itu waktu aku ditawarin ini, aku baca karakter Karin kayak ih seru banget, kayaknya karakternya menantang gitu ya. Aku belum pernah memainkan karakter kayak gini sebelumnya gitu. Jadi kayak ya udah coba deh. Kalau Lea? Nice. Aku juga nggak pikir panjang sih. Kayak karena waktu itu aku lagi semangat banget main series kan. Terus kayak tiba-tiba ditawarin series yang ceritanya emang berkualitas gitu ya, bagus. Jadi aku langsung kayak oh ya boleh. So aku langsung ketemu sama Pak Sonu, ngobrol dan aku ngerasa cocok sama perannya. Sudah, jadi aku ambil begitu. Mohan? Kalau gue kurang lebih sama sih. Gimana Dapat tuh, Bang? pertama gini, gue kan juga Waduh. Gimana Bang? pertama gini, gue kan masih baru nih di dunia entertain kayak gini. Tiba-tiba dapat skrip, casting dulu awalnya gue liat ini skrip seru banget gitu kan. Ya gue coba aja lah, insya Allah keterima gitu kan. Tiba-tiba pas disuruh casting lagi di depan sutradaranya, gue makin seneng, kayak makin optimis nih, ya keterima. Abis itu pas sutradaranya akhirnya udah ngokein, keterima, yes oke. Itu gue seneng banget. Tapi sebelum itu Lu casting depan Pak Sono berarti? gue casting depan Pak Sono gue. Tapi kan pertanyaan tadi kan pas di calling, jadi gue sebenarnya nggak di calling, casting dapat skrip baca gitu. Tapi overall ya seneng banget pasti, apalagi tahu pemerannya yang mereka ini, dan masih banyak lagi yang jauh lebih senior, yang pasti seneng banget sih. Terus Kak Maudi sama Kak Gaby kan punya grup ya bertiga sama Kak Kiara. Namanya apa? The Cipets. Terus kalian kan dapat project bareng nih berdua. Terus Kak Kiara gimana tanggapannya? Dia sedih atau apakah? Sedihkah apakah? Enggak sih. Nah sebenarnya kita juga Dia nggak FOMO gitu? aja kan sama dia, makanya kita ajak main. Iya. Oh gitu. Jadi gimana? Enggak lah. Iya temenan. Kita kayak sama semua juga temenan kan. Cuman mungkin kalau sama Kiara itu karena kita udah deket banget sebelumnya, dan kayak udah emang tahu luar dalam sama-sama. Cuman bukan berarti kita nggak bisa temenan sama yang lain Iya. kan. Jadi kayak semua sama aja sih menurut aku, semuanya
Oh, berarti dia bukan yang protektif gitu yang lo nggak boleh main sama Yang dia enggak lah. sih, gila lo nggak boleh main di sini. Ya kan ada beberapa teman yang kayak lo nggak boleh main sama dia, lo harus main sama gua gitu. Kayak enggak ada. Untung teman-teman gue ada yang kayak gitu sih. Temen Temen gua gue aja. untung gak kayak gitu. Temen gue ada. Temen dia aja. Lo aneh. Oke. Lea, Ya. kamu kan cantik ya? Ah, makasih. Nah, cantik gak Mohan? Ya oke lah. Ganteng Pandai banget ya. Oke lah. Kamu cantik, terus tapi banyak nggak yang bilang kalau kamu tuh mirip pemain lain? Banyak sih. Aku dimiripin kayak kadang aku mikir muka aku pasaran banget karena dalam sehari aku bisa dimiripin sama 5 orang berbeda. Wih. Nggak, sumpah serius. Banyak ada Milea, terus Manohara, terus Dasya Taran, terus ya banyak lah pokoknya. Aku pernah dimiripin sama Miyabi. Padahal gue bercanda lo tadi. Tapi pernah ada yang ngomong gitu. So kayak, hah? Gue sebenarnya nggak tahu muka Miyabi kayak gimana. Beneran tapi. Iya beneran, ada yang ngomong gitu. Terus aku kayak, apa muka gue sepasaran itu ya sampai kayak gue dimirip-miripin sama orang-orang. Tapi yang paling baik sih dimiripin sama ini Milea. Jadi dulu waktu awal bilang kamu juga kamu mirip Enggak, tapi sama aku Eri. nggak pernah ngeh gitu loh sampai dia ngomong. Nah kalau Mohan nih Mohan, Yes. gue ngeliat dari IG lu terus apa ya pengalaman kita Stalker, syuting. Wah, stalker. baru ngomong ngeliat ini kayak gue. Stalker lu. Gue liat Bahaya. lu stalker lu. Nggak bercanda. Next. Ntar ngobrol marah loh. Kok gue? Lu. Jangan gue sebut nih. Lu jangan gitu loh, gue sebut juga loh. Ada berita baru. Apa ya? Ada ntar. Terus Cerita. lanjut. Nah Mohan nih kan kelihatannya kayak suka banget bola ya. Dari pengalaman bener-bener. syuting kita di Pangandaran juga lu Nah, main tadi bola. main bola sama anak Pandaran. Iya. Nah gimana cara apa ya di sela-sela kesibukan lu syuting gitu, lu masih sempat gak menjalani hobi lu sebagai memain bola gitu? Yang pasti gara-gara yang namanya hobi, gue bakal sempetin sih untuk main. Emang lu beneran hobi banget? Hobi cinta mati gue sama bola gue. Seminggu bisa berapa kali? Tapi lu pernah patah kaki nggak? Patah tulang gitu? Patah kaki pernah, tangan pernah, cuman bukan gara-gara tangan gara-gara bola sih. Pernah. Tapi lu nggak kayak, aduh trauma gue main bola. Enggak. Patahnya gimana Mohan? Jadi pernah gue lagi ini patah tangan ya. Jadi kalau tangan nih patah pertama gue lagi main bola di komplek. Kan gue pas kecil SD, bahkan dari TK tuh gue udah main bola di depan komplek setiap hari. Terus pas gue SD, jadi gue lagi main, tiba-tiba teman gue yang jauh lebih tua dari gue, otomatis power dan kelebihannya udah jauh di atas gue, dia nendang bola terus kena tangan gue. Cuman terus itu masih bengkak aja, Oke, masih biru walaupun sakit. Terus 2 hari kemudian gue di sekolah, gue kan nyampe sekolah juga, pokoknya dulu tiap hari gue main bola deh, tiap hari. Pas di sekolah, gue lagi main itu pagi kan kalau misalnya main kayak jam 7-an di rumput tuh kan basah-basah lembab-lembab gitu kan lapangan kan. Terus gue lagi main, kepleset gue. Tangan yang sakit yang bengkak itu kebanting kenceng banget. Terus gue lihat tangannya bengkok, kayak huruf N kecil, huruf N, pokoknya bengkok tangannya. Gue liat bengkok, tapi nih teman-teman gue pada ketawa, teman-teman gue. Terus gue liat teman-teman gue pada ketawa kan, lu ketawa sih lu. Terus pas dibawa ke klinik, Patah. enggak, gurunya liat, aduh Mohan ini Miss nggak bisa bantuin nih, kamu harus telepon rumah sakit. Ya udah akhirnya telepon. Lu Pas nangis itu nggak nangis? belum nangis, pas Missnya begitu gue baru nangis gue. Sebagai anak SD, Miss kok nggak bantuin saya sih, malah dia takut gitu kan. Harusnya kan dia yang sebagai guru klinik dewasa dong, tenang Mohan nih, Miss coba telepon. Cuman dia ngomongnya panik gitu kan, gue jadi takut juga ya. Awalnya aja gue nggak nangis kan gara-gara temen gue ketawa. Gitu. Oh gitu. Tapi ya itu yang gue mau tanyain, caranya gimana sih, Gap? Lu kan sibuk gitu kan. Ini pertanyaannya 5 menit sendiri nih. Cara lu selain waktu buat olahraga tuh gimana gitu? Dengan kesibukan lu yang seperti Sebenarnya ini. yang membuat gue suka banget olahraga adalah gara-gara kita di Pangandaran. Kita olahraga bareng. Iya kan Oh kita iya, semua kita olahraga nge-gym kan? bareng. Terus habis itu gue ngeliat Kamot kayak dia kayak udah jago olahraga gitu kan. Terus gue ngomong, "Nih 2023 gue harus kayak Kamaldi gitu, rajin olahraga." Terus bener Januari gue daftar gym. Terus habis itu mulai rutin nge-gym gitu. Jadi aku bawa pengaruh baik. Iya, betul. Gitu aja sih guys. Nah, kalau Kamot sendiri kan dia udah nge-gym juga kan bareng. Terus habis itu Kamot tuh boxing. Kenapa kakak suka boxing? Sebenarnya kenapa suka boxing? Karena dulu aku mager nge-gym.
Kalau boxing itu kan kayak seluruh badan tuh kan gerakan, jadi kayak Emang seluruh enak badan aja. bukannya tangan doang? kan kaki semua gerakan. Salto-salto nggak kalau boxing? Enggak dong. Oh. Emang gimnastik ya. Tapi ya maksudnya pertama seru, terus kalau misalnya boxing kan aku sama teman-teman kan, jadi kayak nggak bosen, ngerasa nggak capek. Kadang kalau nge-gym tuh dulu aku malesnya karena suka nggak ada teman, jadi kayak mager. Kalau misalnya boxing tuh udah enak, terus dan ternyata boxing itu lumayan kepake di pekerjaan kita. Iya. Kayak misalkan kemarin tuh Scene fighting. scene fighting workshop itu basic-basicnya aku udah bisa lah, jadi Iya. nggak terlalu berat untuk belajar fightingnya lagi. Mungkin lebih susahnya ke koreonya, cuman kalau basicnya udah enak karena aku udah sering boxing. Iya, kamu waktu scene berantem kita kamu keren banget kayak. Kalau Iya. aku Kalau dulu Gaby tuh gua susah digampar beneran. Nah itu terus lu habis itu nggak- dulu kan aku kan suka nari kan, basicnya nari kan. Jadi waktu itu ada scene, entar ada sebenarnya kelihatan sih kalau diperhatiin bener-bener. Jadi harusnya scene nonjok gitu kan. Aku karena kebiasaan nari tuh aku begini. dia ada ancang-ancangnya gitu. Habis baru kayak gitu. Enggak, lu nggak lagi nari. Ulang oke gimana kak? Ya pokoknya gitu. Gitu. Tapi aku kepo deh sama kalian. Kalian nih single atau taken sih? Pokoknya lu tahu deh semua. Nah, ayolah kalau nggak ceritain deh kayak status percintaan. Jadi bukan antara single dan taken. Bisa aja kayak complicated gitu. Aku single for life. Aku bahkan nggak deket sama siapa-siapa sekarang. Tapi kamu mau pacaran nggak? Mau, tapi kayak di antara semua kandidat aja. Aku. Gila nih orang siapa sih? Santai Antara- dong. Santai, Apa? lu santai Santai. biasa Oh aja. nggak apa-apa ya. Lalu diajak berantem kah? Pokoknya di antara semua cowok ini kayak menurutku gak ada yang cocok aja. Jadi aku kayak menjauh gitu. Karir dulu ya. Iya. Dulu. Masih muda juga, jadi kayak Kalau Mohan? Gue juga single, tapi gue juga ini nggak tahu fun fact atau nggak fun gitu. Gue nggak fact pernah aja ya? nggak pernah pacaran dari dulu, dari lahir. Dan sampai sekarang ya single. Itu fact Tapi fact. mau Tapi kan deket-deket ada kan. Deket-deket ada lah ya. Deket-deket nggak ada. PDKT. Pernah kan? Oh pernah. Iya. Gue yang bongkar nih mau. Pernah deket ada, cuman nggak pernah pacaran gue. Nah kalau lu berdua? Kalau mau di dulu deh. Aku juga belum pernah pacaran dari. Gila lu. Enggak, sekarang aku lagi single. Ya udah gitu aja sih. Mau sharing Nggak ada fact apa kek? Nggak fact gitu Nggak kayak ada. pengalaman kan, pengalaman percintaan kakak. Enggak, tapi Iya. emang dari dulu, dari zaman, maksudnya waktu aku punya pacar juga aku nggak terlalu. Orang tuh kadang suka nanya, even punya pacarnya orang nggak tahu kalau gue punya pacar. Iya, Kecuali sih. teman-teman deket ya, karena emang sebenarnya bukan mengumpetin, nggak juga, cuman emang kayak kadang mungkin karena basicnya gue lumayan cuek kali ya, jadi nggak terlalu. Kadang pun kalau ngepost atau apa tuh karena diminta, jadi emang nggak terlalu nge-publish kehidupan pribadi sih kalau aku sekarang. Gitu. Nice. Oke, sekarang kita Gaby Aduh. Aku Gaby. juga nggak mau terlalu mempublish kehidupan pribadi. Tapi kan udah sering ngepost. Tapi kan Kayaknya cuma udah pada tahu pertanyaannya single or taken. Iya. Iya sih, nggak mau jawab juga, kan udah pada tahu juga. Udah Ya ya. kan, Kalian tapi kalian emang stop nggak IG Berarti dia Gaby lebih memilih aja. untuk tidak menjawab. Kakak ini nggak tahu. Tahu lah, Tuh, nggak tahu. tahu lah, ya gitu deh. Ya aku aja yang jawab, Gaby punya pacar. Ya oke, sekarang kita mau main games. Games. Nama gamesnya itu pernah nggak pernah, never have I ever lah ya. Kayak dejavu gitu aja. Dejavu banget. Nah cara mainnya gampang banget. Never. Kalian cukup angkat Kaki dari sini. Kalian cukup angkat tongkat sesuai pengalaman kalian dan pertanyaan yang bakal dibacain oleh tim kreatif. Pertama, ketut di tempat umum. Pernah. Pernah pasti. Pernah sih. Kalau nggak pernah lu bohong lu semua lu. Iya kan gue Gue pernah. juga pernah. Tapi pelan-pelan gitu. Ada kejadian pas kentut yang paling memalukan nggak? Enggak lagi. Aku pernah. Aku kentut kan, kentut di kayak toko sepatu gitu. Aku kentut. Terus ternyata bau. Terus aku kayak jadi aku pura-pura bau. Tipikal ya. Tipikal orang kentut ya. Aku pura-pura bau terus aku liatin orang di belakangku gitu kayak
Aku kadang terus aku pergi dari situ. Tapi aku yang kayak pura-pura nggak tahu apa-apa gitu. Jadi aku kayak Padahal tuh orang dari orangnya. Aku pernah kentut. Jadi aku lagi les piano private. Wah, malu banget. Lu tau gak sih kebelet pop, tapi udah yang kebelet kayak udah bener di ujung gitu kan. Terus habis itu aku main piano. Waktu aku SMP tuh inget banget. Main piano, guru aku cowok kan. Main piano. Baca not. Gak bisa pencet. Terus tiba-tiba masalahnya bukan kentut silent. Itu beda suaranya. Iya, paham. Gue lari langsung ke toilet. Terus habis itu dia langsung ketawa, malu banget. Habis itu stop, aku habis dari situ aku stop les piano. Ganti guru, beneran. Malu Gue banget. gak pernah yang aneh-aneh sih. Pernah. Nilai ulangan 0. Gue pernah. gue nilai rapat pernah sih. Kayaknya nol nggak? Nggak mungkin lah raport nol berarti semua nilai lu nol. Nggak rapat tapi tengah semester. Karena nggak pernah ngerjain tugas. Berarti kayak pernah deh kalau Aku pernah. lupa Tapi ngerjain iya tugas. nilai ulangan. Pelajaran apa itu? Lupa waktu SD. Karena gue inget banget. Jadi kan dulu meja belajar gue tuh berantakan kan. Terus tiba-tiba nih si ulangan satu ini emang ada di atas meja belajar gitu. Tapi karena berantakan terus papaku kan juga nggak jarang masuk kamar gitu kan. Terus satu hari dia lagi masuk kamar, saking berantakannya jadi tuh kertas ulangan itu jatuh. Terus papaku lihat, udah gue dimarahin. Itu doang sih. Aku Bisa nggak pernah pas sih kertas kayak. itu yang jatuh pas banget gitu ya. Iya. Pas banget Pas kertas banget yang tuh nol yang gitu. ulangan Berarti nol. Tuhan mau bapaknya kamu tahu. Iya. Tapi cuman sekali sih. Cuman sekali itu juga gue juga lupa atau Aku nggak pernah yang kayak ngerjain terus dapat 0. Pernah itu kayak nggak ngerjain. Iya, makanya itu aku juga. Nah, tapi itu banyak nggak aku isi. Gak tau, gue lupa. Dulu SD gue bego sih kayaknya. Untung gue sukses ya. Amin. Bohongin orang tua soal duit. Soal duit Kalau maksudnya soal gimana duit tuh? enggak sih kayaknya. Pernah. Kayak bayaran apa gitu terus bilangnya berapa padahal Oh enggak. Kalau gitu nggak pernah. Tapi kalau bohong soal uang pernah. buat apa tuh? Kayak gimana? Buat gue takut dilihat sama bokap gue. Gue tahu deh, kayaknya lu pernah cerita deh. Jadi tuh dulu waktu SMA Kok parah banget. belum. Parah banget. Nggak, tapi tuh gue selalu ganti sama uang gue sendiri. Jadi kayak misalkan ada dulu kan waktu SMA mau bayar apa-apa kan dikasih, tapi aku yang bayar langsung kan. Terus waktu itu ada uang apa gitu, terus aku pakai buat jalan-jalan, buat kayak nongkrong, dan nggak tahu kenapa gue kayak traktir teman-teman gue pakai uang sekolah itu. Terus satu hari udah harus sambil rapot, ternyata gue nggak bisa ambil rapot karena belum bayar. Terus karena uangnya jumlahnya lumayan besar, jadi gue udah nggak bisa ganti pakai uang gue sendiri. Biasanya tuh kalau misalnya gue pakai misalnya gue pakai uang sekolah atau uang apa, gue masih bisa ganti pakai uang gue sendiri. Cuman ini karena jumlahnya lumayan besar jadi nggak bisa. Terus akhirnya bokap gue ditelepon, kok mau dia belum ambil rapot. Terus bokap gue marah-marah, kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau ambil rapot gini-gini. Terus gue akhirnya jujur, tapi gue jujurnya bilang, jadi waktu itu untuk bayaran ekskul gue pakai, jadi gue nggak bisa ganti. Terus gue nggak berani ngomong, terus gue minta maaf, tapi ya udah dimaafin. Terus akhirnya diganti uangnya gitu. Tapi nggak, bukannya markup gitu, nggak pernah sih. Ini karena nggak bisa keganti aja, makanya akhirnya gue ngomong. Biasanya gue ganti kok. Minjem uang tapi nggak dibalikin. Gak pernah, tapi mungkin kalaupun pernah kayak gue nggak ngeh deh. Iya. Bukan karena sengaja gitu. Iya, itu pun kayak kalau nggak pernah kayaknya mungkin kayak kita misalnya makan terus habis itu satu yang bayar, mungkin kalau nggak ditagih kayak kadang suka lupa. Makanya kadang takut lupa saat pas itu juga iya, gue pasti transfer. betul, sama. Ngajak balikan mantan. Gue pernah, tapi itu di game. Jadi gue jadi gue lagi di satu acara terus didapat apa namanya challenge untuk minta balikan mantan. Aku nggak pernah sih. Aku nggak pernah nih. Suka sama pacar temen. Pernah. Saya pernah nih. Dulu tapi Cerita dong. sebenarnya nggak ada cerita apa-apa, cuman Iya, cerita temen aja. gue punya pacar, wah oke juga nih maksud gue. Suka Cantik tuh gitu. maksudnya kalau melihat cantik. Oh berarti iya. nggak suka sih, nggak, cuman tertarik aja. Tertarik untuk lo tikung. Sebenarnya nggak, karena gue bros before host gue. Oh. Cuman maksud gue, Tapi lu- seandainya ini udah nggak bareng lagi, mungkin gue bisa kali. Gitu sih. Kayak itu. Cuman berarti iya pernah. Makan tapi nggak bayar. Ditraktir. Di rumah makan Di nggak traktir, bayar. Tapi nggak dibayar di di acara di Ya nggak gitu dong maksudnya dong. Capek. Maksudnya Nggak, kalau berarti makan nggak terus pernah lah. kabur Makan gitu. terus kabur. Ya Nggak kagak. pernah lah Nggak kita. pernah. Kayak gitu nggak pernah sih. Aku nggak pernah sih. Nggak pernah.
Oh udah. Udah. Oke. Wow. Obrolan Squad kita tidak berasa ya, kita sudah ngobrol banyak banget, udah main games juga. Terima kasih semuanya udah mau Thank you, dengerin obrolan kita berempat. Dan kita mau ngingetin buat jangan lupa nonton video original series 96 jam hanya di video. Dan jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Opera Entertainment. Oke guys? Thank you guys. Bye. di sini Situ dong.